Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, di mana tercurahnya Roh Kudus untuk setiap kita yang akan menguatkan, menolong, dan bahkan menghibur setiap kita hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai, kita bersuka cita sebab anggur baru tercurah untuk setiap kita. Haleluya! Mari bertepuk tangan bersama-sama. Roh Kudus-Mu Tuhan melawat setiap kami hari ini. Sungguh kami bersyukur. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Jemaat Tuhan katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama kita serukan. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Dengan sukacitamu ya Tuhan. Cinta minyak baru tercurah urapi umat.
Yang percaya kuasa Tuhan nyata di tempat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia penolong kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Percaya Roh Kudus menyertai langkah hidup kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak kita percaya Allah kita gunung batu keselamatan kita. Katakan yes. Yang percaya katakan yes. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percaya. Ini yang kami yakini. Engkau Tuhan yang benar. Gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak aku ragu. Kuasa-Mu di dalam, walau badai menerpa di dalam hidupku. Percaya ada tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkat
bersama-sama kita boleh bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara dan juga jemaat Happy Family Center dan semua pemirsa online service. Bapa di surga, kami berdoa membawa keadaan bangsa dan negara Indonesia yang juga terkena dampak COVID-19 yang merupakan pandemi di dunia ini. Ya Tuhan, kami berseru, sungguh Tuhan biar Engkau meredahkan COVID-19 ini. Berikanlah Tuhan kebijakan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden dan semua jajarannya untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan supaya wabah ini boleh segera reda bagi kami bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia yang mengalami persoalan secara ekonomi, mungkin juga sakit penyakit, masalah-masalah yang lain. Biar Tuhan juga menolong untuk memberikan jalan keluar. Hamba juga berdoa bagi jemaat Happy Family Center dan semua pemirsa ibadah online. Tuhan, apapun yang menjadi persoalan mereka, keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberi kemenangan. Biarlah Tuhan di tengah masa yang menyesakan ini kami tetap mau setia Tuhan, mengiring Kristus, melekat kepada Kristus. Kami juga mau melakukan bagian kami Tuhan, memberkati Tuhan, gereja Tuhan, mengembalikan persepuluhan, membawa persembahan. Kami menolong orang-orang lain yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan pasti memberkati kami, membawa Tuhan setiap kami sungguh-sungguh mengalami kemenangan, kedamaian, berkat-berkat boleh turun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan itu menjadi kekuatan, pengharapan, dan pertolongan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita mau katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kami yakin dan percaya perkara ajaib terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa mujizat-Mu nyata sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turun. Mari sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turun, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Dan biarlah saat ini, mari umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mulai angkat suaramu. Mari naikkan hidup pujian yang terindah bagi Allah kita. Allah yang kita sembah hadir di tengah-tengah kita. Allah yang kita sembah hadir di tengah Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari biarlah saat ini setiap pribadi, lepas pribadi menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, ku sembah namamu. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami merasakan lawatan-Mu melawat setiap kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus hadir, tinggal di dalam hidup kami, menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami hari ini bisa dengan sehat beribadah. Lebih lagi daripada itu kami boleh dengarkan nasihat firman-Mu. Supaya dengan kebenaran firman-Mu kami boleh punya ketetapan hati untuk bisa melangkah dalam hidup ini, sekalipun ada banyak yang kacau. Tapi kami percaya firman Tuhan akan tuntun kami menjadi orang-orang yang tunduk pada perintah Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita buka Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Dikatakan di sana, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kita kalau mendengar kata sabar, apalagi zaman sekarang, itu cenderung membuat kita kurang bisa menerima. Kita akan berkata kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Kenapa kita harus menunggu suatu proses yang lebih panjang? Saudara, memang ada satu kelegaan di hati kita kalau tugas-tugas kita, pekerjaan kita
tanggung jawab kita, atau bahkan persoalan yang kita hadapi, kita bisa selesaikan dengan cepat. Tapi jujur saudara, apakah dalam hidup ini sesuatu yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan cepat? Tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa selesaikan dengan cepat. Ada hal-hal tertentu yang memang kita harus jalani dengan proses yang ada. Contoh, seorang petani di sawah. Kalau ditanya apakah petani itu ingin cepat panen? Ya, pasti dia ingin cepat panen. Tapi kenyataannya tidak bisa. Petani itu harus lewati proses alam. Dia harus tunggu bagaimana nanti dalam masa penuaiannya. Tidak bisa langsung, saudara. Kita waktu di sekolah juga sama. Kita harus lewati proses yang ada. Tidak bisa begitu masuk langsung wisuda atau langsung lulus. Tidak bisa. Mulai dari kelas 1 SD dulu sampai lewat jenjang pendidikan selanjutnya SMP, SMA. Lalu masuk kuliah. Ada proses di sana. Nah saudara, Alkitab tadi katakan bahwa kalau kita jadi orang yang sabar, maka kita melebihi seorang pahlawan. Nah hari ini kita akan belajar supaya kita mengerti tentang sabar. Kalau nanti satu saat kita mungkin ada masalah, lalu ada orang berkata, sabar Pak, sabar Bu, kita paham maknanya. Nah karena ini pengajaran, maka kita akan masuk bagian demi bagian, supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama. Kenapa kita harus sabar? Mengapa saya harus sabar, Pak? Saya temukan ada 4 alasan mengapa kita harus sabar. Yang pertama, Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Mengapa saya harus sabar? Yesaya 30 ayat 18 dikatakan di sana, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Alkitab di sana dikatakan bahwa sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu tidak bergerak sesuka-sukanya. Tuhan tidak bergerak asal-asalan. Dia bergerak sesuai dengan waktunya. Nah karena dia bergerak dengan waktunya, pada ayat yang selanjutnya dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Poin pertama, mengapa kita harus sabar? Karena Tuhan bekerja dengan waktunya. Tuhan bekerja dengan waktunya. Contoh, saya percaya kita semua pasti sering mengalami sapaan Tuhan. Contoh, misalnya kita lagi ada masalah, ada pergumulan, lalu kita pergi ke gereja. Kita dengarkan khotbah. Kok tepaan pendeta yang khotbah persis seperti masalah yang kita alami? Nah, itu kita semua pernah mengalami, saudara. Atau contoh lagi, misalnya pada waktu kita lagi ada pergumulan, kita saat teduh. Kita baca firman Tuhan dan ternyata ayat yang kita baca, renungan yang kita baca persis seperti pergumulan yang kita hadapi. Nah saudara, saya mau beritahu apa yang saudara dapatkan dari khotbah tadi atau dari firman Tuhan renungan yang saudara terima itu adalah jawaban Tuhan untuk persoalan saudara. Tapi itu baru berupa janji. Perhatikan saudara ya, janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Disinilah kita harus sabar. Pada waktu Tuhan berjanji, Tuhan punya waktu sendiri untuk menggenapinya. Untuk menantikan penggenapan itu, saudara harus sabar. Ini yang sering saya dengar konseling, waktu saya menghadapi konseling jemaat. Jadi jemaat cerita ke saya, Pak, saya sudah berapa kali dapatkan rema Tuhan. Dari khotbah, dari renungan firman Tuhan, bahkan pernah ada hamba Tuhan datang memberikan nubuatan. Dan itu saya nggak cerita, Pak, dan itu semua tepat. Tapi kenapa kok yang saya dapatkan itu nggak terjadi? Saudara ingat, pada waktu di masa penantian, yang saya katakan tadi antara janji dan penggenapan janji di tengahnya ada waktu. Kalau saudara tidak sabar dalam menantikan penantiannya itu, maka apa yang Tuhan janjikan tidak akan terjadi. Ayatnya di mana? Buka Yeremia 18. Yeremia 18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 18 ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan di situ. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat, mulai dari ayat 9.
Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa. Aku di situ hanya huruf besar, itu Tuhan. Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jadi depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi di sini firman Tuhan katakan, aku hendak memberikan berkat kepada satu bangsa. Aku akan, berarti Tuhan merencanakan. Ada nanti waktu penggenapan Tuhan. Tapi pada waktu dalam masa-masa penantian tersebut, kalau bangsa yang tadi direncanakan hendak diberkati Tuhan, melakukan hal yang jahat, mereka tidak sabar melakukan apa yang Tuhan mau, maka apa yang Tuhan janjikan tidak akan pernah terjadi. Jadi gini saudara ya, kenapa kita harus sabar? Yang pertama, karena Tuhan bekerja dengan waktunya. Nah, kalau nanti saudara ngalami yang seperti ini, saudara dapatkan rema janji Tuhan untuk persoalan saudara. Nah, di dalam masa penantian itu, saudara harus lakukan apa? Buka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Pegang ini baik-baik saudara, kalau engkau ngalami pergumulan seperti ini. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan di sana, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan itu satu paket dengan kesabaran. Orang sabar pasti tekun, dan tekun pasti sabar. Jadi yang pertama, kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan bekerja dengan waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Buka Pengkhotbah 10. Ayat yang keempat. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Untuk mencegah kesalahan besar. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Di situ dikisahkan bagaimana Saul tidak sabar menunggu Samuel untuk datang membakar korban bakaran kepada Tuhan sebelum mereka perang melawan musuh mereka. Memang pada waktu itu ada satu ketetapan, bangsa Israel sebelum berangkat perang melawan musuhnya, mereka harus naikkan mezbah korban bakaran di hadapan Tuhan untuk minta restu daripada Tuhan. Tapi karena Saul pada waktu itu tidak sabar, musuh sudah mulai mendekat, sementara Samuel pada waktu itu belum muncul, akhirnya dia ambil inisiatif, dia bakar sendiri korban bakaran. Nggak sabar. Setelah dia bakar itu, Samuel datang. Lalu Samuel berkata, terlalu lancang kau lakukan itu Saul. Dan sejak itu saudara, roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan terjadi banyak kekalahan di pihak orang Israel. Saudara, seandainya Saul mau sabar, maka dia terhindar dari kesalahan yang besar seperti itu. Contoh lagi siapa saudara? Abraham. Abraham itu karena tidak sabar menunggu kelahiran anaknya dari Sarah yang sah saudara. Akhirnya tiduri pembantunya. Dan akibatnya apa? Muncul dua bangsa besar yang hari ini masih bertikai. Contoh siapa lagi? Lukas pasal 15, anak yang hilang. Tidak sabar. Nanti ada waktunya bapaknya akan kasih pembagian warisan. Tapi karena dia tidak sabar, dia minta duluan sementara bapaknya belum meninggal. Ujungnya apa? Dia berada di kandang babi. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan berurusan dengan kesalahan yang besar. Seperti dulu saya pernah cerita di Holy Fasting. Saya pernah tangani ada seorang anak gadis yang waktu itu dia seperti kayak buru-buru mau menikah. Saya beritahu, nih coba kamu doa dulu. Ya, kamu kan masih muda, ya, masih panjang jalanmu, jangan terlalu cepat nikah. Pikirkan baik-baik. Ya, karena pernikahan itu enggak 1 tahun 2 tahun, tuh seumur hidup. Tapi dia berkata, enggak Pak, kita buru-buru, kita perlu gini, kita udah saling kenal kok. Ya, banyak alasan. Akhirnya saudara, ya sudahlah, saya cuma kasih masukan begitu. Padahal mereka katanya baru berapa bulan kenalnya. Ya. Dan saudara tahu, setelah berapa bulan kemudian, gak sampai setahun, setelah pernikahan mereka itu, si anak gadis ini telepon saya malam-malam, saudara perempuan ini, dan mau nangis.
Dan ternyata apa? Sudah seperti saya duga. Suaminya main kuasa gelap, saudara. Ya. Dan hari itu rupanya dia cerita banyak sejak bernikah. Dia baru tahu kejelekan suaminya yang parah. Bahkan suaminya itu pernah menggunakan kuasa gelap untuk memperdaya bapak daripada si perempuan ini, saudara. Ya, cuman saya bilang tidak ada istilah cerai. Saya paling tidak suka dengan kata itu. Karena Tuhan pun juga menentang perceraian. Coba lihat saudara ya. Kalau dia mau sabar saja, tidak akan terjadi kesalahan begitu, Bapak Ibu Saudara. Itulah makanya kita harusnya sabar itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak sabar, kita akan berurusan dengan kesalahan yang besar. Yang akan kita alami hanya tetesan air mata. Ya. Puji Tuhan kalau masih bisa diubah, tapi kalau tidak, ya sudah. Jadi ini yang kedua, kenapa kita harus sabar? Untuk mencegah kesalahan besar. Yang ketiga, kenapa kita harus sabar? Mari buka di dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai ayat 42. Ini tugas Bapak Ibu nanti baca sendiri di rumah. Ya, ini pembacanya panjang. Cuman di situ ada dua kasus berada dalam satu perikop, saudara. Yang pertama kasus Yairus, yang kedua adalah kasus wanita pendarahan 12 tahun. Dan dua-dua itu saya bisa simpulkan kunci mereka bisa mengalami kuasa Tuhan itu karena sabar. Kalau saudara perhatikan kisahnya Yairus. Yairus itu pada waktu dia datang ke Tuhan Yesus, anaknya itu hampir mati. Sekali lagi, anaknya hampir mati. Ya. Ingat pada waktu itu belum ada handphone. Jadi orang itu harus bertemu langsung dengan orang yang ia cari, saudara. Jadi Yairus harus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, meminta tolong agar Tuhan Yesus segera datang ke rumah supaya mendoakan anaknya yang sudah kritis. Bayangkan ya, itu bapak, si Yairus ini anaknya sudah kritis. Lalu dia harus melewati banyak orang yang ngantri minta didoakan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata, oke, sabar. Nah di dalam masa mereka mau pergi ke rumahnya Yairus, waktu itu Tuhan Yesus masih berdesak-desakan orang banyak. Lalu ada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan menyentuh jubah Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus mencari-cari itu perempuan di sana. Ya, di kerumunan orang banyak. Coba, kalau saudara jadi Yairus, apa yang akan saudara rasakan? Saya kalau jadi Yairus pasti saya akan marah di sana. Karena terlihat Tuhan kok ngulur-ngulur waktu. Ini anak lagi kritis butuh segera ditangani untuk disembuhkan. Tapi Yairus perhatikan saudara, itu dia hanya diam saja. Dia diam saja. Lalu Alkitab juga berkata bahwa pada waktu Tuhan mendapatkan wanita ini, lalu wanita ini kesaksian. Dia ceritakan tentang bagaimana dia sakit pendarahan 12 tahun dan akhirnya bisa sembuh pada waktu dia menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Saya selama ini ngisi persekutuan doa atau gereja ya, ada kesaksian-kesaksian. Biasanya kalau yang kesaksian itu ibu-ibu, bukan panjang saudara, pewanjang saudara. Itu bisa sampai berapa jam? Ya paling lama setengah jam lah. Coba bayangkan saudara ya, Tuhan Yesus harus mendengar kesaksian itu dan Yairus di sana juga harus mendengar kesaksian si wanita ini. Sakit pendarahan 12 tahun. Tentulah dia bercerita tentang tabib ini segala macam obat sudah dia ceritakan semua. Lihat, Yairus anaknya kritis, butuh penanganan cepat. Tapi dia harus tunggu wanita ini kesaksian di sana. Ya. Dan saudara kalau baca selanjutnya, bahwa anak ini saudara begitu sampailah di rumah Yairus, anak Yairus sudah mati. Yang luar biasa, Yairus tidak meledak emosi di sana, lalu nyalahkan Tuhan Yesus, tidak. Dan akhirnya, karena anaknya waktu itu sudah keadaan mati, Tuhan bangkitkan anak Yairus dari mati menjadi hidup. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua adalah sakit pendarahan 12 tahun tadi. Wanita ini saudara sudah sakit pendarahan 12 tahun. Lalu yang luar biasa, dia masih punya keyakinan untuk sembuh. Dia dalam sakit yang 12 tahun itu dia masih punya keyakinan untuk sembuh. Saya berapa kali nangani orang-orang yang sakit saudara ya. Doakan orang sakit. Ya, ataupun kita lah kalau sakit 3 minggu demam gak sembuh-sembuh rasanya pingin mati aja. Nggak ada rasa harap untuk sembuh. Apalagi kalau sampai 12 tahun. Ini 12 tahun. Tapi dia percaya bahwa dia pasti sembuh. Yang luar biasa. Ya, waktu dia mau mendekati Tuhan Yesus, itu gak gampang. Karena ada banyak orang di sana.
Dan dia saudara, kalau saya pernah lihat ada satu lukisan, dia mendekati Tuhan Yesus itu merangkak saudara. Melewati banyak ratusan betis di situ. Dan dia harus sabar melewati itu semua. Ya, dia sudah sabar menunggu kesembuhan 12 tahun. Dia harus sabar juga melewati semua orang yang pada waktu itu lagi ngelilingi Tuhan Yesus. Dan buah kesabaran dari perempuan ini terjadi mujizat di sana. Dan buah dari kesabaran Yairus terjadi juga mujizat di rumahnya Yairus. Dan mujizat itu besar. Adalah lebih besar kuasa Tuhan membangkitkan anak Yairus daripada menyembuhkannya. Itu buah kesabaran Yairus dan juga buah kesabaran dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Sini kita dapat. Kenapa kita harus sabar? Agar kita bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Agar kita bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Saya pernah sharing juga pada waktu itu khotbah di Embong Sawo. Saya pernah berhadapan dengan bapak saya. Waktu itu kejadiannya di rumah nenek di Jakarta. Saya sempat tegur bapak saya karena bapak saya itu bawa jimat. Ya, saya kurang tahu dikasih dari mana. Tapi jimat itu membuat rumah yang di tempat kami tinggal itu jadi kacau saudara. Mama saya sampai berapa kali itu dicekek sama orang yang tinggi besar hitam. Itu gondoruo saudara. Nenek saya juga tempat tidurnya seperti gerak-gerak sendiri. Mau tidak mau saya harus bicara ke bapak saya karena ini sudah ngancam nyawa. Nah saya tahu bapak saya itu orangnya keras, tidak bisa dikritik. Dan saya sudah tahu nanti risikonya. Mama saya sempat juga melarang, sudah Son jangan ditegur bapakmu, nanti mama dipukul. Saya bilang udah lama, mama doa sajalah. Kalau kita tidak ngomong mak, setan tuh makin hebat di rumah ini. Akhirnya sudah saya beranikan ngomong, saya cuma bilang Tuhan tolong bantu saya untuk bicara. Akhirnya setelah saya sampaikan ke bapak saya, waktu itu bapak saya lagi istirahat siang ya. Dia lagi santai-santai di ruang tamu. Saya hampiri bapak saya bilang, Pak, itu jimat yang ada di kamar, saya bereskan Pak ya. Saya nada rendah saudara ngomong sama orang tua, nggak pernah saya nada tinggi. Saya sampaikan dengan cara yang terbaik dan terhormat pada waktu itu. Saya bilang, Pak itu jimatnya nggak baik Pak, soalnya mama kena cekek, nenek juga terganggu. Bapak saya begitu saya ngomong begitu, langsung marah. Langsung keluar saudara emosinya yang sudah nggak bisa terkendali. Lalu dia berkata, kau siapa? Ya, apa hakmu ngatur saya? Jangan mentang-mentang kau karismatik kau bisa ngatur aku di sini. Keluar kata-kata seperti itu saudara. Mama saya langsung nangis, saya langsung terdiam saudara. Akhirnya bapak saya masuk kamar, dia ambil tuh jimat itu satu kresek tanah kuburan, tidak tahu kuburan dari mana saudara. Ada beberapa batu cincin itu yang ada kekuatannya, lalu dicampakkan ke muka saya itu satu kresek tanah itu. Saya harus tahan itu tanah itu saudara, dibanting ke muka saya, makan ini sumpal ke mulutmu Tuhan. Lalu dibanting semua ke muka saya. Mama saya nangis. Saya pun juga waktu itu mau nangis saudara karena nahan itu saudara. Tanah itu udah bertebaran kemana-mana. Terus bapak saya langsung maki-maki saya dan ada satu kalimat yang bapak saya katakan ke saya yang bikin saya sakit waktu itu. Keluar kau dari rumah ini dan kau bukan anakku lagi. Itu sakit saudara. Itu sakit. Lalu buang ludah di situ lalu bapak saya keluar. Sorenya saya langsung minta uang ke mama saya. Saya waktu itu masih kuliah saudara. Terus saya minta uang karena saya nggak bisa beli tiket. Akhirnya saya dapat uang belanja dari mama saya beli tiket di Gambir. Pulanglah saya ke Surabaya saudara. Sebelum pulang itu sempat saya peluk bapak saya sore itu. Saya pamit tapi bapak saya langsung hardik tangan saya begitu. Ditepis begitu sambil maki-maki. Saya pulang saudara. Saya mendoakan bapak saya sampai di Surabaya itu setahun. Saya tidak dikirimi uang kuliah dan uang kos pada waktu itu. Dan saya bersyukur memang Tuhan pelihara saya luar biasa. Kalau saya ceritakan detail panjang. Tapi intinya saya harus doakan bapak saya setahun saudara. Keluar saya harus tahan emosi, saya harus sabar supaya bapak saya bisa dimenangkan Tuhan. Selama setahun saya doakan terus bapak saya. Saudara tahu yang luar biasa tahun depan bapak saya datang ke Surabaya. Sakitnya makin parah karena kekuatan ilmu itu mulai menggerogoti tubuhnya. Dia datang dengan posisi sesak napas, minta didoakan pelepasan. Akhirnya saya sama tim doakan bapak saya pelepasan dan puji Tuhan. Bapak saya bukan cuma terlepas dari kuasa gelap. Itu kuasa Tuhan goncang tubuhnya luar biasa saudara ya. Hari itu juga dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu yang luar biasa. Saudara, kalau saya tidak sabar. Bapak saya waktu itu marah, saya juga hadapi dengan marah.
Bisakah saya lihat kemuliaan Tuhan terjadi di keluarga saya? Tidak. Kita harus sabar supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Orang yang sabarlah yang akan mengalami banyak jamahan dan penggenapan janji Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar itu akan terjadi kepada mereka yang mau sabar menantikan kuasa Tuhan itu terjadi. Jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus sabar, agar kita bisa melihat kuasa Tuhan yang besar. Yang keempat, kenapa kita harus sabar? Mari buka Matius 10 ayat yang ke-22. Matius pasal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang keempat, kenapa kita harus sabar? Agar kita bisa selamat. Saudara, kita hidup ini Alkitab katakan usia kita 70 kalau kuat 80 tahun. Selama 80 tahun kita tinggal di dunia, pasti ada banyak kejadian yang kita alami. Ada banyak hal-hal yang bisa memungkinkan kita untuk keluar dari kasih karunia Allah. Bisa. Ada banyak hal-hal yang bisa memungkinkan kita keluar dari jalurnya Kristus. Bisa. Berapa banyak kita dengar orang-orang karena tekanan masalah tinggalkan Tuhan, pindah keyakinan. Banyak. Padahal kalau dia mau sabar saja melewati proses hidupnya, melewati proses persoalan yang ia hadapi, nanti dia akan temukan jalan Tuhan di sana. Tapi sayangnya mereka tidak sabar. Akhirnya mereka tinggalkan iman dari Kristus, beralih kepada yang lain. Makanya tadi Tuhan katakan, barang siapa yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Saudara bisa baca nanti dalam Ibrani 12, bahwa hidup kita ini seperti pertandingan. Masing-masing orang punya jalur sendiri, katakanlah pertandingan lari. Masing-masing orang punya jalur sendiri dan harus melewati jalur itu sampai finish. Saya berharap kita semua sampai finish. Dan untuk bisa sampai finish, pelari itu harus sabar. Jadi alasan yang keempat, kenapa kita harus sabar? Agar kita bisa selamat masuk dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Apa yang membuat kita seringkali tidak sabar? Apa yang membuat seringkali kita tidak sabar? Yang pertama adalah, saya temukan di sini ada 3 alasan. Yang pertama, cenderung melihat tekanan keadaan melebihi penyertaan Tuhan. Cenderung melihat tekanan keadaan melebihi penyertaan Tuhan. Ya. Saudara, kita pada waktu menghadapi masalah, apalagi masalah itu berat. Ya. Saudara jangan fokus hanya lihat masalahnya. Kalau saudara hanya fokus lihat masalahnya, nanti engkau akan tergiur untuk cepat ngambil keputusan dan pasti banyak yang salah. Cobalah biasakan tanya Tuhan dulu, saudara. Contoh seperti dalam tadi 1 Samuel 13, ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-14, yang Saul tadi ngambil keputusan, dia tidak sabar menunggu Samuel datang. Dia ngambil keputusan untuk membakar korban bakaran karena tekanan keadaan. Pada waktu itu musuhnya sudah mulai mendekat, dia nggak sabaran, lalu dia bakar korban bakaran. Jadi dia ngambil keputusan itu karena tekanan keadaan dan akibatnya fatal. Nah saudara, jangan sampai engkau karena tekanan keadaan, akhirnya kau tidak sabaran. Hati-hati. Ya. Saya pernah doakan ada satu anak muda, kebetulan masih famil dengan saya. Dia itu pernah ngomong ke saya, dia bilang bahwa dia akan resign dari perusahaan yang ia bekerja di dalamnya. Saya bilang sama dia, kenapa kamu mau keluar? Aku udah gak tahan di sana. Karena pimpinannya itu rewel sekali. Kadang-kadang kita disuruh sesuatu hal yang gak masuk akal. Saya bilang sama dia, oke lah kalau mau pindah, tapi doa dulu. Jadi jangan ngambil keputusan karena tekanan keadaan yang ada di tempat pekerjaanmu. Itu saya katakan begitu. Tapi aku nggak tahan, aku udah nggak kuat, aku mau keluar. Selalu saya bilang begini, kamu masuknya dengan doa, keluar pun juga dengan doa, bukan karena keadaan. Ya. Tapi rupanya apa yang saya nasihatkan, ya nggak masuk saudara. Tanpa sepengetahuan saya dan juga keluarganya, dia keluar dari pekerjaan itu.
Dia ngundurkan diri karena dia tidak tahan bolak-balik dimarahi, saudara. Sampai keluarga pun juga kaget. Loh, kok kamu bisa keluar itu loh? Ya. Masih mending kalau dia keluar, sudah ada perusahaan lain yang nerima, itu masih mending. Ini nggak keluar, nganggur. Ya. Tapi waktu ditanya, jawabannya marah. Pokoknya aku keluar. Aku nggak kuat. Nah, saudara tahu. Nggak lama setelah dia keluar, 1 atau 2 bulan kemudian, kok salah 2 bulan, pimpinan yang tekan-tekan dia, itu pun keluar dari perusahaan itu. Nggak tahu itu resign apa dipecat, kurang ngerti juga, saudara. Tapi yang jelas, keluar. Wah, teman-temannya akhirnya hubungi anak muda ini. Sayang loh kamu keluar. Ya, coba kamu bertahan saja 2 bulan, kamu udah tenang. Karena orang itu udah keluar. Nah, sayangnya saudara, anak muda ini begitu mau melamar lagi di perusahaan itu, nggak bisa. Ya, sayang sekali. Ya. Makanya saya katakan tadi kan bahwa kalau kita mau sabar, kita terhindar dari kesalahan yang besar. Nah, anak muda ini ngambil keputusan karena tekanan keadaan. Ya. Harusnya dia doa dulu, saudara ya. Dia masuk dengan doa, keluar pun juga doa dulu. Jangan asal-asalan. Jadi ini yang seringkali membuat kita tidak sabar karena pengaruh tekanan keadaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita akhirnya tidak sabar? Saya temukan yang kedua adalah dampak perkembangan lingkungan. Dampak perkembangan lingkungan. Begini Bapak Ibu, kita sadar apa tidak, apa yang terjadi di sekeliling kita itu mempengaruhi karakter kita. Ya. Contoh, dulu saya masih ingat waktu saya masih SD, saya kalau ingin tahu keadaan saudara saya yang di luar pulau itu lewat surat. Ya, kita pakai surat-suratan. Jadi saya baru dapat kabarnya 1-2 minggu kemudian. Karena waktu itu saya tinggal di Medan, Sumatera sana. Keluarga ada di Jakarta sama ada di Sulawesi. Jadi kita bisa dapat kabar tuh hanya dalam waktu hitungan minggu, saudara. Lama. Mulai berkembang, akhirnya ada email. Ya, lalu lebih cepat lagi ada telepon. Ya, waktu itu telepon saya masih ingat di wartel, saudara ya. Ngantri lagi itu. Ya. Terus berkembang sekarang ada video call. Lebih cepat, saudara. Nah, tanpa kita sadari perkembangan lingkungan dan perkembangan teknologi yang mengarah kepada semakin cepat, itu juga mempengaruhi karakter kita. Kita juga kepingin cepat. Ya. Makanya banyak anak Tuhan sering kecewa dengan Tuhan. Dia doa gak dijawab. Dia bilang Tuhan jauh. Tidak, kamunya yang tidak sabar. Ya. Jadi hati-hati saudara ya. Jangan sampai perkembangan lingkungan dan teknologi mempengaruhi karakter kita. Sehingga akhirnya kita mendesak Tuhan segera. Nggak bisa. Ini yang saya temukan kenapa orang seringkali tidak sabar. Karena pengaruh dampak perkembangan lingkungan itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kenapa kita tidak sabar? Nafsu melebihi akal sehat dan iman. Yang ketiga adalah karena nafsu melebihi akal sehat dan iman. Ya. Contoh di Alkitab adalah kisah anak yang hilang. Ya. Nafsunya melebihi akal sehatnya. Dia kepingin segera warisan dari bapaknya itu dibagikan. Ya. Kalau dia punya akal sehat, seharusnya tunggu bapaknya meninggal dulu, baru dibagikan. Tapi ternyata nafsunya lebih besar daripada akal sehatnya. Itu yang membuat dia mendesak supaya segera dibagikan warisan yang menjadi bagiannya. Ya, akhirnya apa? Berujung di kandang babi. Ya. Demikian juga berlaku bagi mereka yang ingin cepat kaya, dan cepat kaya. Ya. Orang yang kalau sudah kepingin cepat kaya, Alkitab katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dan seterusnya. Orang yang kalau sudah memburu uang, itu akan menghasilkan banyak duka cita. Memburu uang dengan mencari uang itu beda. Kalau kita kerja mencari uang, kerja wajar. Tapi kalau sudah memburu uang, itu dikuasai nafsu. Kita korbankan ibadah, korbankan kesehatan, korbankan kekudusan, korbankan keluarga. Nafsu melebihi akal sehat dan iman. Itu yang seringkali membuat kita tidak sabar. Jadi saya berharap 3 hal ini jangan ada dalam hidup kita. Amin saudara ya. Nah sekarang kita masuk bagian selanjutnya. Apa akibat kalau kita tidak sabar? Mari kita buka Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat yang ke-28.
Dikatakan di situ, Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman dahulu, kekuatan suatu kota ditentukan dari kekuatan temboknya. Kalau semakin besar dan tebal itu tembok semakin tinggi, maka terlindunglah penduduk yang ada di kota itu. Kalau sekarang kan tembok nggak ngefek karena senjata sudah semakin canggih. Ada bom, ada nuklir ya. Kalau dulu senjatanya itu sederhana. Pedang, ya panah sama tombak. 3 senjata ini nggak akan bisa menghadapi tembok yang tinggi, besar, dan tebal. Makanya kalau tembok itu tebal dalam satu kota, amanlah penduduk yang ada di kota tersebut. Tapi kalau tembok itu sudah roboh, apa saja bisa menghancurkan isi kota. Demikianlah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Jadi kalau kita tidak sabar, hidup akan jadi kacau Bapak Ibu. Seperti kisah anak yang hilang tadi. Akibat ketidaksabarannya, dia berujung di kandang babi. Saul, akibat ketidaksabarannya, akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia. Dan banyak contoh lain di Alkitab saudara, orang-orang yang karena ketidaksabarannya, akhirnya menghadapi hal yang tidak baik. Saya berharap kita semua jangan sampai seperti itu. Apalagi zaman sekarang kita disuruh untuk stay at home, kita di rumah. Ya. Saya percaya Tuhan ada di rumah kita. Ya. Saya percaya lewat ini semua Tuhan akan proses kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Saya yakin juga tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Apalagi kita sungguh-sungguh menyembah Allah yang hidup, yang merencanakan yang indah dalam hidup kita. Jadi jangan sampai saudara akibat kita tidak sabar, hidup kita jadi kacau. Jangan seperti saya katakan tadi, anak gadis yang karena tidak sabar, ya lewati proses, akhirnya cepat-cepat nikah, nyesal. Kalau kita tidak sabar akan ada banyak air mata yang seharusnya kita nggak perlu teteskan, tapi akhirnya kita harus teteskan. Ada banyak hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita alami, hal-hal yang menyakiti hati kita. Kalau kita mau sabar. Makanya saudara, kalau kita tidak sabar, maka yang terjadi hidup akan kacau. Alkitab tadi katakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri, itu seperti kota yang roboh temboknya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana caranya supaya bisa sabar? Saya temukan ada 2 nasihat firman Tuhan. Yang pertama, biasakan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Biasakan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-11. Amsal 19 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Akal budi di sini berbicara bijaksana. Orang yang bijaksana, dia akan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Saudara, kalau saudara mau mengambil keputusan atau mau bertindak, pikirkan dulu beberapa hal. Ya, saya seringkali berpikir, ada yang sering-sering saya terapkan dalam hidup. Ada 2 yang saya akan tanyakan pada diri saya. Yang pertama, apakah sikapku ini akan membuat keadaan makin baik atau buruk? Pikir saudara. Ya. Tanya pada dirimu, dengan aku bersikap seperti ini, keadaan akan lebih baik atau lebih buruk? Kalau ternyata nanti sikap kita membuat lebih buruk, ya tahan. Ya, tahan itu. Jadi itu tanya saudara. Lalu pertanyaannya kedua, apakah sikapku ini membuat aku jauh dari Tuhan? Apakah sikapku ini atau keputusanku ini akan membuat jauh dari Tuhan? Pikir lagi saudara. Nah saudara, kalau kita biasakan seperti itu, kita tanya, kita renungkan, kita koreksi diri. Itu nanti lama-lama bisa membuat engkau sabar. Jadi nasihat yang pertama, untuk bisa sabar, biasakan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah
kembangkan kapasitas iman. Kembangkan kapasitas iman. Iman itu didapatkan lewat penyembahan kita ke Tuhan dan saat teduh membaca firman Tuhan. Saya sangat percaya orang yang intim dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan dan baca firman, pikirannya akan berubah. Dan saya yakin orang itu pasti akan lebih sabar. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, banyak mengajar kita untuk menjadi orang bijaksana. Saya tidak yakin kalau ada orang yang katanya rajin ibadah, taat baca firman Tuhan, hidupnya makin liar. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena kalau saudara baca di Alkitab, ini luar biasa. Cara bicara kita diatur, cara kita komunikasi kita diatur, cara berpakaian pun juga diatur. Cara kita hidup juga diatur. Banyak luar biasa aturan firman Tuhan yang kalau kita terapkan, hidup kita menjadi luar biasa juga. Jadi makanya nasihat yang kedua, kembangkan kapasitas iman. Seperti saya katakan tadi waktu saya ngadapi dengan bapak saya. Kenapa saya tidak ngelawan bapak saya? Karena saya pegang firman Tuhan Markus 7 ayat 10. Anak melawan orang tua, anak itu harus mati. Saya tidak mau masalah di keluarga saya bertambah dengan cara melawan orang tua. Saya harus sabar. Saya terapkan itu dalam hidup saya dan akhirnya saya petik buahnya. Bapak saya diselamatkan oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau kita kembangkan kapasitas iman kita lewat baca firman Tuhan, ibadah sungguh-sungguh sekalipun sementara ini kita di rumah, tidak apa-apa. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh di sana. Engkau kembangkan kapasitas imanmu, maka engkau akan jadi orang bijaksana. Dan dengan demikian engkau akan jadi orang yang sabar. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hari ini sudah paham tentang masalah kesabaran. Bahwa orang yang sabarlah akan mengalami banyak kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jadilah orang yang sabar. Engkau jadi orang sabar, engkau akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada hari ini. Engkau sudah menasihati kami Tuhan supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sabar. Secara daging memang kami akui itu berat. Tapi hari ini kami paham Tuhan, lewat nasihat firman Tuhan, mengapa kami harus sabar. Karena ternyata Tuhan bekerja dengan waktu. Kami harus sabar supaya kami bisa melihat kuasa Tuhan yang besar itu. Karena hanya orang sabar yang akan bisa melihat itu. Orang yang gegabahan tidak akan melihat kuasa Tuhan yang besar. Dan kalau kami sabar, maka kami bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Dan akhirnya nanti pada waktu kami dijemput, dipanggil Tuhan pulang, kami bisa masuk surga. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini yang memang mengharuskan kami harus sabar. Hari ini kami mengerti Tuhan secara firman Tuhan. Kenapa kami harus sabar dan kami terima firman ini dengan sukacita. Mampukan kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang hamba bisa. Dan hamba sangat terbatas Tuhan, terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Engkau yang akan memberkati penyampaiannya, menyempurnakannya. Dan Engkau akan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom saudara, saat saya berada di Tel Aviv, ada seorang sahabat dari Jogja yang meminta saya membelikan benih bunga di sana. Dan saya balas, apa bisa tumbuh di Indonesia? Dan dia berkata, tolong kirimkan beberapa saja. Ternyata setelah saya bawa pulang, dia cerita sebagian memang tidak bisa tumbuh, tetapi ada yang bisa bertumbuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertumbuhan sebuah benih seringkali tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sadari. Hanya ilmuwan yang memakai kamera dengan time lapse bisa melihat pertumbuhan itu secara luar biasa. Karena meskipun tumbuhnya pelan, tetapi pasti. Demikian juga dengan tema bulanan kita, yaitu Power to Grow. Ada kekuatan yang kita tidak tahu, tidak kita sadari, yang begitu luar biasa. Dan itulah kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu saat kita mau bertumbuh, khususnya secara rohani, maka kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
setiap orang yang kita layani, tidak setiap orang yang kita sampaikan berita keselamatan itu, kabar baik, berita Injil, tidak setiap mereka mengucap syukur, apalagi berterima kasih, tetapi percaya bahwa panen terbaik, hadiah terbaik, pahala terbaik, berkat terbaik, reward terbaik, itu datangnya dari Tuhan sendiri. Dan saya percaya banyak orang yang melakukan karena merasa puas, merasa sukacita sejati, itu datangnya dari Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Mujizat pasti terjadi. Mari angkat kedua tangan, kita bersama katakan, oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu kami andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan.